Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Now that it's all said and done, I can't believe you were the one to build me up and tear me down like an old abandoned house. What you said when you left just left me cold and out of breath. I felt too fast and way too deep. Guess I let you get the best of me. Saw it coming, should've sent her wrong it a long, long time ago. And I never thought I'd doubt you better well without you. More than you know. Slowly getting closer, you're just really over a long, long time ago. And I never thought I'd doubt you better well without you. More than you know. Slowly getting closer, you're just really over. RRI Live Music di RRI Net. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bersama saya Trinitas di Live Music RRI Net malam hari ini. Tonton apa yang Anda dengar. Dari RRI ND, tema kita di kesempatan untuk malam hari ini Music Top Hits 2000-an. Dan saya sudah bersama dengan gestar kita, ada The East Boy. Selamat malam. Selamat malam semuanya, selamat malam. Apa kabar? Baik sekali kita di malam ini. Oke, tak kenal maka tak sayang ya. Kita kenalan satu-satu dulu malam hari ini. Sure. Oke, silakan. Dari mana dulu? Ada saya Indra Marvin sebagai vokalis. Saya Tesar, pemain kahon. Saya Rian sebagai pemain gitar bass. Saya Ricky sebagai gitar. Oke, by the way nih ya, sejak kapan sih band kalian ini terbentuk?
The East Boys ini terbentuk sejak 3 atau 4 minggu lalu gitu ya. Karena memang kita punya basic bahwa kita berempat memang dari timur dan kita memilih The East Boys itu bisa merepresent kita berempat ini sebagai The East Boys yang memang ya bersinar dari timur kayak gitu. Oke, jadi itu alasan kenapa kalian memilih nama The East Boys The East sebagai nama Boys. band kalian. Iya. Oke, nah yang punya ide pertama kali untuk membentuk grup ini itu siapa? Sebenarnya ada saya dan kakak Riki di sebelah saya ya, karena memang kita mau sekali mengajak teman-teman yang ada di kota ini khususnya yang punya passion yang sama dan kita akan maju dalam sama-sama untuk bikin musik yang memang lebih fresh begitu. Oke, artinya sebelum kalian bergabung membentuk suatu grup band ini, kalian punya project masing-masing. Sebenarnya kita ada project masing-masing tapi kita combine menjadi satu gitu. Oke deh, bolehlah cerita sedikit nih. Kan kalau saya tahu Hendra itu punya project ya di luar dari The East Boys nih Hendra. Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya kalau project itu adalah salah satu hal yang memang dilakukan sejak dulu sebagai salah satu passion yang dilakukan di samping kegiatan utama kantor sehari-hari ya. Jadi susah kalau misalnya untuk melupakan atau melepaskan passion itu dengan pekerjaan saat ini. Jadi sambil nyambi, musik juga tetap jalan begitu. Oke deh ya, cuan di mana-mana gitu. Ya begitulah Ibu ya, seperti yang Ibu tahu ya. Oke, baik. Kalau Ricky sendiri seperti apa nih? Ya baik, kalau saya sendiri sebenarnya itu saya kemarin sebelum bentuk lagi sama Bang Hendra ini, saya punya band sendiri tapi sudah lama vakum. Jadi saya berpikir sudah ada alat, sudah ada kemampuan sedikit pengetahuan tentang musik, kenapa saya tidak mulai lagi dengan Bang Hendra? Kebetulan kenal Bang Hendra di sini. Oke, jadi diajak sama Bang Hendra, kita gabung. Kalau Tesar sendiri ini seperti apa nih? Diajak juga kah? Iya, sebenarnya diajak juga. Oke, Awalnya sebenarnya tidak ada grup band atau apapun itu, cuma hanya bermain dengan teman-teman tongkrongan gitu. Terus diajaklah sama Kak Hendra karena saya punya bakat tuh di sini nih. Oke. Ya sudah, diajak gabung ya udah. Gitu. Gabung. Jadi seberani itu kamu untuk gabung bersama mereka ya. Dan Rian sendiri seperti apa? Kalau Rian saya tahu sering main juga ya, sering manggung juga dengan teman-teman orang muda Katolik kan? Sebenarnya begini Kak, kalau mau dibilang band dulu sempat ikut band tapi macam kayak Kak Riki, vakum begitu, terus masuk di OMK dan mulai mengenal kembali musik, terus terakhir diajak juga sama Kak Riki waktu itu di Panteria kalau nggak salah ya Kak ya. Kak Riki coba ajak bicara, sebenarnya saya pertama sih antara berat atau ya karena di samping ada kerjaan, tapi ya coba-coba, kan kata Kak Erin, coba cari cuan lebih. Oke deh, sekarang memang harus begitu ya, kebutuhan hidup itu terus meningkat. Nah kalau kita bicara tentang genre musik yang sering kalian bawakan ya, walaupun baru beberapa minggu ini kalian bersama-sama, genre yang kalian bawakan itu apa? Sebenarnya kalau kita berempat ini lebih ke pop rock, pop alternatif juga bisa, tapi mostly genre-genre yang masih bisa dimainkan, genre-genre fresh lah. Begitu. Tapi kalau saya pribadi mungkin lebih ke pop R&B, hip hop atau pop rock begitu. Oke. EDM juga suka. Slow rock? Soul, lebih ke soul tidak sih? Tidak slow juga tapi middle kadang up to beat juga begitu. Oke deh, kalau Tesar sendiri seperti apa nih genre musiknya? Kalau saya semuanya sih masuk. Masuk semua ya? Wede, mantap. Semuanya, berarti semuanya dimakan nih sama Tesar. Oke. Emang suka musik sebenarnya. Suka musik ya? Suka musik sejak kapan sebetulnya? Baru nyadar dari SD sih. SD kelas Baru 5. sadar di SD ya? Itu bukan baru sadar ya? Kalau baru sadar baru kemarin. Oke, kalau Ricky itu seperti apa nih genre musik yang sering dimainkan sebelum sama The East Boys dan sekarang sama The East Boys ini seperti apa? Kalau saya pribadi saya lebih suka di blues, terus blues, dikit nge-jazz, terus lebih banyaknya itu di rock. Oke. Tapi ketika saya lihat Bang Hendra ini kan punya selera musiknya itu EDM terus sama lebih fresh. Terus satu waktu saya sempat bilang, Bang,
bisa tidak kalau kita combine ini musik, jadi tidak hanya di rock atau blues, tapi kita coba rock combine dengan EDM, itu kira-kira seperti apa kalau kita bikin satu project begitu? Oke deh, tapi malam ini akan ditampilkan? Belum. Belum ya, nanti ya. Kita menunggu nih kapan kalian bisa tampil dengan genre musik yang kalian inginkan. Kalau Rian sendiri seperti apa nih untuk genre musiknya? Kalau hobi sih genre musiknya hobinya ke pop saja. Karena jujur sebenarnya basic saya bukan di gitar aslinya, bukan di gitar. Saya lebih ke nyanyi. Oke, lebih ke vokal Basic ya. nyanyi, Oke, tapi kenapa sebegitu beraninya kamu ketika diminta untuk bergabung bersama dengan teman-teman, kemudian kamu main bass? Karena kalau untuk sekarang sih kakak, kalau yang pemain gitar kan banyak. Kalau untuk bass nih, rata-rata sih kita bisa tahu beberapa orang. Dan saya coba pelajari, coba belajar pelan-pelan. Dan Kak Riki pun juga coba belajar memahami saya dan coba saja dulu. Dan akhirnya saya coba. Sebenarnya jujur ya bukan basic saya di gitar, saya lebih ke nyanyi sebenarnya Kak. Tapi nyaman tidak sih ketika bergabung dengan The East Boys, kamu pegang bass gitu? Puji Tuhan nyaman Kakak. Nyaman ya, mantap. Kita masih akan kembali dan kita masih akan terus ngobrol-ngobrol di live music RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar bersama dengan The East Boys. I can be tough, I can be strong, but with you, it's not like that at all. There's a girl that gives a shit behind this wall. You just walk through it, and I remember all those crazy things you said. You left them running through my head. You always said you're everywhere, but right now I wish you were here. All those crazy things we didn't think about it, just went with it. You always said you're everywhere, but right now I wish you were here. Damn, 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 what I do to have you here, here, here. I wish you were here. Damn, 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 what I do to have you near, near, near. I wish you were here. I love the way you are. It's who I am. Don't have to try hard. We always say like it is. And the truth is that I really miss all those crazy things you said. You left them running through my head. You always said you're everywhere, but right now I wish you were here. All those crazy things you didn't think about it, just went with it. You always said you're everywhere, but right now I wish you were here. Damn, 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 what I do to have you here, here, here. I wish you were here. Damn, 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 what I do to have you near, near, near. I wish you were here.
RRI Live Music di RRI Net. Honey, why you calling me so late? It's kinda hard to talk right now. Honey, why you crying? Is everything okay? Gotta whisper 'cause I can't be too loud. Well, my girl's in the next room. Sometimes I wish she was you. I guess we never really moved on. It's really good to hear your voice. Say my name, it sounds so sweet. Coming from the lips of an angel. Hearing those words, it makes me weak. And I never wanna say goodbye, but girl, you make it hard to be faithful with the lips of an angel. It's funny that you're calling me tonight. And yes, I dreams of you too. And doesn't know you're talking to me. Will it start a fight? No, I don't think she has a clue. Well, my girl's in the next room. Sometimes I wish she was you. I guess we never really moved on. It's really good to hear your voice. Say my name, it sounds so sweet. Coming from the lips of an angel. Hearing those words, it makes me weak. And I never wanna say goodbye, but girl, you make it hard to be faithful with the lips of an angel. It's really good to hear your voice. Say my name, it sounds so sweet. Coming from the lips of an angel. Hearing those words, it makes me weak. And I never wanna say goodbye, but girl, you make it hard to be faithful. Oh, and I never wanna say goodbye, but girl, you make it hard to be faithful with the lips of an angel. Oh, yeah. Honey, why you calling me so late? So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If regret waves shall fall and the shadows on a soul, then between the sand and sun, could you make it on your own? If I could, then I would. I
rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Live Music di RRI Net. Masih di live music RRI Net dan kita masih dengan The East Boys malam hari ini pendengar dan juga pemirsa. Nah kita lanjut lagi nih obrolan kita malam hari ini. Kalau kita bicara tentang music hits yang ada di tahun 2000-an, apa yang paling berkesan buat The East Boys? Sebenarnya kalau berbicara soal musik-musik era 2000-an saat itu memang masih tinggi ya soal musikalitasnya ya. Karena memang belum dipengaruhi dengan EDM dan segala macamnya, itu masih pop murni, rock murni juga, R&B hip hop juga masih murni sekali. Let's say kayak Peter Pan saat itu atau Dewa pun masih eksis saat itu. Ya, Padi juga masih eksis. Ada juga Hinder, Daughtry. Masih banyak lagi band-band ataupun penyanyi-penyanyi ya era 2000-an yang Avril Lavigne juga yang memang masih punya sisi musikalitas yang sangat tinggi di era 2000-an itu sebelum adanya EDM di era 2010-an ke atas. Oke, kalau misalnya di-compare dengan musik yang ada di tahun sekarang, itu kalian melihatnya seperti apa? Entah ya, musik-musik zaman dulu tuh lebih ke everlasting begitu ya. Mungkin karena dulu tuh tidak ada yang namanya Spotify dan kawan-kawan, dan YouTube juga belum terlalu eksis ya, karena orang masih mendengarkan itu pakai kaset CD, VCD atau DVD, atau mereka kaset rekaman ya, atau mereka putar pakai tape gitu. Jadi itu musik tuh masih sangat-sangat eksklusif pada era 2000-an gitu. Tapi sekarang mungkin karena orang sudah gampang sekali mengakses dan orang sangat gampang untuk bikin musik, jadi masih fresh, cuman kayaknya mungkin sudah terlalu banyak dengan berbagai genre yang orang buat saat ini ya. Oke, berarti masih dapat nih dulu ya teman-teman kaset tape yang kalau Masih kita ingin dengar kembali lagu Betul. itu pakai putar gitu kan di tengah. Gitar, side A, side B gitu ya. Iya, betul. Dan kayaknya kita berempat ini kayaknya semuanya anak-anak 90-an masih era 2000-an Iya, semua. kita anak-anak 90-an ya. Oke, kalau kita bicara tentang siapa penyanyi favorit kalian kala itu ya di era 2000-an, pasti kalian masing-masing punya kan favoritnya. Nah, boleh kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa RRI Net ini siapa yang menjadi favorit kalian? Band atau solo? Kalau saya mungkin vokalisnya ada dua, si Chris Daughtry sama Avril Lavigne ya. Karena kemampuan vokalnya itu tekniknya itu sangat bagus untuk suara yang di area tinggi gitu. Oke. Ya, si Chris Daughtry yang memang jebolan American Idol, dan juga Avril Lavigne yang penyanyi asal Kanada yang juga punya sisi musikalitas yang cukup bagus sebenarnya. Kalau Rian seperti apa nih Rian? Yang di 2000-an ya, kita bicara dulu yang 2000-an. Simpel saja sih kakak kalau menurut saya. Karena di era 2000-an kan kita masih banyak kembali. Maksudnya jarang sih kita mau dengar lagu yang rasanya bagaimana gitu, mantap atau yang terbaik punya maksudnya di tahun-tahun begitu. Kalau sekarang kan semuanya serba cepat. Begini tinggal ya kita download apa segala macam. Kan banyak yang zaman-zaman sekarang kan banyak yang cover ya, dia bisa jadi penyanyi. Tapi kalau orang-orang dulu kan mereka menyanyi dengan khasnya mereka sendiri, ciptaannya mereka sendiri. Jadi kelihatannya lebih enak. Kalau sekarang kan ya lebih banyak pengen bikin lagu kita cover aja. Jadi gitu aja. Kalau untuk penyanyi sih, kalau cuma satu aja di Indonesia, almarhum Glenn Fredly ya. Oke, luar biasa. Kalau Ricky seperti apa nih Rick? Ya kalau saya sendiri itu saya lebih ke band sama gitaris ya. Karena kalau untuk saya pribadi, kalau untuk gitaris lebih ke Andra and the Backbone. Ya. Karena dia punya lead gitar atau notasi nadanya itu benar-benar everlasting. Kalau kita mau pikir atau kita mau nikmati itu, kalaupun nanti anak-anak yang 2024 atau 25 mau dengar lagi itu pasti masih bisa enak. Karena karena mereka
ciptakan itu tidak sistem kebut semalam kayak era-era sekarang kan. Oke. Yang penting pasarnya mau ini, langsung sistem kebut semalam jadi atau buang ke YouTube atau upload ke YouTube selesai dengar. Kalau band-band kayak Dewa atau Slank itu benar-benar mereka pikir konsepnya itu. Lagunya begini, konsepnya misalkan lagunya lagu cinta atau lagu tentang putus cinta atau apa begitu, mereka benar-benar ciptakan satu notasi nada untuk lead gitar itu sesuai dengan isi dan makna lagu itu sendiri. Jadi kalau kita dengar itu enak saja dan bisa didengar untuk setiap kalangan. Oke, sampai dengan sekarang pun mereka Ya, masih tetap. saya bisa bertaruh sampai dari sekarang kalau ada anak-anak zaman 2000-an berapa begitu dengar pasti suka. Oke. Kalau Tesar ini seperti apa nih? Kalau melihat perkembangan atau kita bandingkan ya, kita compare antara penyanyi-penyanyi atau musisi-musisi di era 2000-an dengan yang sekarang. Di era 2000-an itu emang sangat terkesan lah. Soalnya mereka itu tuh ciptakan lagu itu benar-benar Dari hati dari gitu. hati kan. Terus yang pas saat mereka nyanyi itu benar-benar kesampai ke kita. Oke. Jadi benar-benar Kayak pesannya 2000-an tuh itu langsung jadi benar-benar, gitu ya. benar-benar. Kalau anak muda Bahkan sekarang bilangnya untuk gitu. sampai zaman sekarang pun kalau kita mau dengar musik-musik tahun 2000-an itu masih enak gitu. Enak ya. Ya. Oke, kalau yang musisi atau penyanyi yang kamu suka itu siapa di era 2000-an? Kalau favoritnya itu grup band Ceylon Seven. Ini Ya. Sheila on Seven ya. Ini sampai Itu dengan paling- sekarang juga ya. tidak pernah menua mereka ya, personil-personilnya. Oke. Nah, kalau teman-teman The East Boys sendiri nih melihat ya dengan adanya kemudahan yang bisa kita dapatkan ya, seperti yang tadi kalian bilang ada YouTube, ada Spotify dan lain-lainnya. Apakah itu juga memberikan kemudahan untuk kalian atau justru ada plus minus yang kalian rasakan dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan sekarang? Sebenarnya dengan era teknologi yang berkembang saat ini itu sangat-sangat memudahkan ya. Mungkin orang zaman dulu tuh harus mungkin harus beli alat band yang begitu mahal ya. Mungkin ada juga yang harus kumpul sedikit demi sedikit untuk membeli barang-barang yang perlu untuk diproduksi lagu begitu ya. Tapi sekarang kayaknya dimudahkan semua ya. Ada software-software yang bisa dibikin untuk bikin lagu, dan juga ada let's say YouTube, ada aplikasi streaming seperti Rexo atau Spotify, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan oleh anak-anak zaman sekarang itu kayak untuk menyalurkan karya-karya original mereka begitu. Jadi tidak harus ke rumah produksi mahal dan besar ya. Even di kos saja, di kamar lewat kamar kos saja tuh bisa bikin karya sendiri kok. Oke. Kayak begitu. Oke, jadi itu cukup memudahkan ya. Ya, sangat memudahkan. Oke, tapi ada plus minusnya tidak sih? Kalau mungkin itu tadi plusnya ya. Kalau minusnya yang dilihat dari Hendra itu seperti apa? Mungkin kita harus lebih ekstra untuk mempromot karya kita. Oke. Ya, karena again, kalau bisa orang masuk ke PH besar otomatis kan dia sudah di handle semuanya ya. Kan kalau misalnya ini kan lebih ke indie nih. Iya, betul. Which is itu satu orang yang mungkin menghandle yang memproduksi untuk dirinya sendiri. Jadi memang dia lebih harus jor-joran untuk mempromot karya-karyanya, karena memang dia tidak punya produsernya, dia tidak punya atau orang-orang yang mungkin untuk memproduksi atau mempromot karya-karya dia di berbagai platform gitu ya. Jadi memang dia harus berusaha sendiri begitu. Itu Oke mungkin deh, minusnya. saya jadi penasaran nih kan, Hendra juga punya beberapa lagu yang memang dikerjakan sendiri. Tapi nanti itu akan saya tanyakan ya, sepenasaran itu saya butuh waktu berapa lama untuk kemudian bisa menghasilkan satu karya. Oke, kalau Ricky seperti apa nih melihat kemudahan-kemudahan yang ditawarkan kepada musisi-musisi saat ini? Kalau saya pribadi saya sepakat dengan Bang Hendra ya, karena ada YouTube, ada Spotify. Tapi kalau mau dilihat lagi untuk anggap saja musisi-musisi atau band indie ya, seperti band-band lokal atau band-band daerah itu
di setiap daerah itu kan mungkin ada RRI ya. Dan sekarang itu RRI sendiri kalau tidak salah itu punya platform digital satu Ya, yang RRI digital. ya. Betul. Bagaimana kalau platform itu dikasih kesempatan untuk anak-anak indie atau band-band lokal itu masukkan lagu-lagunya mereka di RRI. Mungkin bisa jadi satu wadah biar siapa tahu orang di luar sana itu bisa mendengar karya-karya anak-anak lokal khususnya di Kota Ende sendiri. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Live Music di RRI Net. Semua yang berlalu telah menjadi kenangan dan seakan ku lupakan karena ku tak sejalan dan tak mungkin ku bertahan meski telah ku coba. Semuanya tak berguna, terbuang sia-sia. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama. Biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua dan tak mungkin ku bertahan meski telah ku coba. Semuanya tak berguna, terbuang sia-sia. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama. Biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Oh, dirimu di hatiku sudah terlalu lama. Biarlah ku mencoba untuk tinggalkan semua. Dirimu di hatiku sudah terlalu lama. Biarlah
segala kisah dalam dirimu, pengorbanan dan penantian hanya terbuang dan sia-sia. Kau hempaskan tubuh ini, kau
coba menerimaku, dan kamu hanya perlu terima dan tak harus memahami dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Cobalah mengerti semua ini mencari arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan, rasakan, rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. Dan kamu hanya perlu terima dan tak harus memahami dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Cobalah mengerti semua ini mencari arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan, rasakan, rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. Cobalah mengerti semua ini mencari arti, selamanya takkan berhenti. Inginkan, rasakan, rindu ini menjadi satu, biar waktu yang memisahkan. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Live Music di RRI Net. Kita masih bersama di Live Music RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar, masih bersama saya Trinitas dan tentu saja guest star kita, The East Boys. Masih semangat ya teman-teman? Oke deh, thank you. Nah kita balik lagi nih, kita ngobrol-ngobrol tentang musik 2000-an ya. Kalau dari pandangan kalian sebagai anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok ini, apa yang perlu dimiliki oleh musisi-musisi sekarang untuk kemudian lagu-lagunya itu bisa everlasting seperti yang kalian bilang, seperti musisi-musisi di tahun 2000-an? Dari Tesar? Untuk zaman sekarang itu agak sulit ya, karena orang-orang sekarangnya ikutnya pasar gitu. Oke, Ya. pasarnya yang diikuti. Ya, jadi kualitasnya tidak diprioritaskan gitu. Makanya
untuk lebih jangka panjang itu sulit sih. Oke. Iya, paling itu. Oke, kalau dari Hendra, Rian dulu deh. Rian seperti apa nih? Apa yang perlu dimiliki oleh musisi-musisi sekarang biar lagu-lagunya itu bisa everlasting seperti musisi di 2000-an? Kalau menurut saya sih kakak, saya nggak bisa banyak karena saya sama sepakat sama kakak. Tessa. Karena menurut di zaman sekarang sih semuanya serba cepat. Dan mereka tidak, maksudnya untuk musiknya apapun itu mereka tidak pikirkan, intinya lagu mereka bisa hits, tapi cuma sesaat saja. Iya. Begitu saja kakak. Oke, Hendra? Kalau saya pribadi itu sebenarnya lebih ke originalitasnya ya. Walaupun mungkin sekarang tuh lebih ke katakanlah lagu-lagu acara begitu ya. Tapi kalau saya pribadi memang tidak akan pernah bermain di genre itu karena memang itu bukan genre yang saya usung seperti biasanya. Karena biasanya saya mainnya tuh di hip hop, R&B atau EDM. Mungkin juga bisa mencoba genre yang lain atau pop rock juga bisa. Dan mungkin sekarang itu adalah ke originalitasnya mungkin ya. Genre apa yang akan kamu tekuni itu aja terus. Dan mungkin di karakteristik vokalnya. Usahakan kita membuat vokal kita tuh ya cuma kita saja yang punya vokal seperti itu. Gitu. Dan mungkin kita bisa terinspirasi dari penyanyi-penyanyi yang lain ya. Tapi coba kita mencari karakter vokal kita di mana begitu nyamannya. Biar itu tuh menjadi salah satu keunikan kita begitu saat tampil. Oke, kalau Ricky seperti apa nih? Kalau saya sepakat sama Bang Hendra saja. Oke, sepakat ya. Jadi ini berempat ini benar-benar sepakat. Nah, ada yang mengatakan bahwa untuk bisa masuk ke industri hiburan ya, seperti sekarang ini dengan perkembangan-perkembangan yang ditawarkan, katanya good looking itu harus menjadi modal yang paling utama. Yang lain kesekian lah begitu. Kalau pandangan kalian itu seperti apa? Mungkin itu zaman-zaman dulu mungkin ya. Tapi kalau zaman sekarang tuh saya rasa kayaknya berbagai musisi-musisi tanah air khususnya teman-teman dari timur khususnya itu sudah semakin naik ya di era digital ya, khususnya di musik Indonesia even. Dan sebut saja Shine of Black yang kemarin diundang di KTT ASEAN ya. Ada Set Open Up juga. Itu sangat bangga, kita sebagai orang NTT sangat bangga sekali ya. Ada musisi-musisi NTT yang maju sampai ke KTT ASEAN kali itu. Jadi look sekarang mungkin nomor 2, sekarang lebih ke karya sih dan viral mungkin ya. Oke, iya viral. Begitu. Oke, nah kemarin 11 September itu adalah hari yang spesial buat RRI karena RRI merayakan hari ulang tahun yang ke-78 tahun. Nah kalian, tepuk tangannya boleh. Dan apa nih sebagai orang-orang muda, musisi-musisi lokal yang sering juga diundang oleh RRI di dalam event-event yang diselenggarakan, apa harapan kalian ke depan untuk RRI di usia yang ke-78 tahun ini? Harapannya RRI ke depannya semakin matang ya, semakin menjadi media untuk kalangan masyarakat Indonesia bahkan luar negeri, karena RRI kalau tidak salah juga ada siaran luar negeri juga ya di RRI Digital itu. Dan RRI bisa menjadi salah satu media yang bikin masyarakat juga nyaman terus mendengarkan dan terus punya acara-acara yang hits zaman now begitu. Oke, Ricky seperti apa? Kalau saya tidak banyak. Kalau saya berharap RRI itu bisa menjadi wadah khususnya untuk musik anak-anak lokal itu menjadi wadah untuk menampung semua karya-karya anak muda khususnya lokal, khususnya lagi kota Ende untuk menampilkan karya-karyanya. Ya. Oke, nah saya mau ke Rian dulu. Rian ini salah satu pendengar setia RRI Pro 2 ya, karena ketika kita siaran pasti Rian selalu gabung. Nah saya penasaran nih Rian, ini kali pertama katanya kamu hadir di RRI, kemudian menjadi pengisi acara atau guest star di live music RRI Net. Ini seperti apa dan apa harapan Rian untuk RRI sebagai pendengar di usia yang ke-78 tahun ini? Harapan saya untuk kedepannya RRI semakin memberikan yang terbaik, selalu jaya, dan untuk semua
pendengar selalu tetap setia bersama RRI karena the best lah. Oke deh, thank you. Dari Tesar nih, Tesar harapannya untuk RRI di usia 78 tahun. Harapannya tetap konsisten, terus jaga selalu kekompakan untuk lebih maju lah. Oke, thank you. Dan yang terakhir, apa motivasi kalian untuk anak-anak muda, khususnya anak-anak daerah ya, musisi-musisi lokal yang mungkin punya bakat, mereka punya kemampuan, tapi masih sering merasa insecure karena satu dan lain hal, mungkin merasa tidak mampu untuk bersaing dan lain sebagainya. Apa nih motivasi kalian buat mereka? Lebih ke percaya pada diri sendiri dulu, ya. Lebih ke percaya pada diri sendiri dulu. Bisa terima masukan-masukan dari orang lain, koreksi, tapi lebih ke percaya, trust in yourself gitu ya. Karena kalau memang kita punya power dalam diri kita sendiri dan kita punya originalitas yang bisa kita tunjukkan, ya kita tidak perlu menjadi orang lain gitu loh untuk bisa tampil di dunia musik. Just be ourselves begitu. Dan untuk anak-anak muda tuh jangan pernah malu, mungkin kamu tidak punya alat atau segala macamnya, tapi niat dulu sih, niat, ada usaha pelan-pelan nabung mungkin untuk bisa beli alat musik atau produce musik sendiri. Jadi ada niat dulu dan percaya bahwa kamu tuh bisa untuk punya karya dan bikin musik begitu. Oke deh, kalau Ricky seperti apa nih Ricky? Ya baik, kalau saya pribadi itu berkaca dari pengalaman saya ya. Bisa saya cerita sedikit? Boleh, ya. boleh. Kalau pengalaman saya itu, saya mulai kenal musik itu dari SMP kelas 1. Dari SMP kelas 1 itu sampai saya umur 29 begitu itu, saya tidak punya alat, saya tidak punya gitar pribadi. Jadi ada teman-teman tongkrongan itu bilang, kau ini nih kau gitaris tapi gitar pinjam dari orang kan. Okay. Nah, terus itu saya ketawa, tapi jadi motivasi. Maksudnya itu kalau kita tidak punya alat, tapi kita merasa kita punya kemampuan, kita latihan dengan apapun. Kalau pinjam boleh, yang penting kita jaga kepercayaan orang. Dan kedua itu kita harus lawan rasa malas. Karena rasa malas itu yang buat kita tidak berkembang. Kalau kita mau berkembang, kita lawan kita punya rasa malas. Terus berikutnya itu kalau ada omongan-omongan dari orang bilang, kau begini, anggap saja kalaupun orang sampai mengusik kita, berarti ada sesuatu yang mereka merasa kita lebih dari mereka. Okay. Kalau kita punya sesuatu yang lebih, makanya orang mengusik kita. Kalau kita tidak punya apa-apa, tidak mungkin orang berani mengusik kita. Kalau pepatah bilang, semakin tinggi pohon rindang itu, sekecil apapun angin, pohonnya pasti goyang. Oke. Ya. Oke deh, thank you. Rian seperti apa nih Rian? Oke deh, Rian pas ya jadi. Oke, kalau Tesar seperti apa nih? Oke deh, baik. Jadi memang benar-benar komplit ya di kesempatan untuk malam hari ini. Itu dia obrolan kita di Live Music RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar dari RRI ND. Saya Trinitas bersama dengan Isboy Sundur pamit dan kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya.
penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.